kita bukanlah orang-orang malam. Marilah kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam ayat 5 jelas dikatakan bahwa kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, melainkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Bagi beberapa orang, hari itu akan tiba seperti pencuri yang akan mengejutkan mereka. Mereka tadinya merasa aman-aman saja hidup dalam dosa, tertidur dalam gaya hidup mereka yang di dalam kegelapan, di dalam malam. Mereka akan menjadi sangat terkejut ketika hari Tuhan tiba. Sebab tidak ada seorang pun yang akan luput dari hari tersebut. Tetapi tidak demikian halnya bagi kita. Karena kita bukanlah orang-orang malam. Kita tidak hidup dalam kegelapan dosa. Seperti ayat 8 di atas, kita adalah orang-orang siang. Maka hari kedatangan Tuhan kedua kali tidak akan datang seperti pencuri bagi kita, dan tidak menakutkan bagi kita. Sebab kita senantiasa berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan hari tersebut. Itulah kerinduan kita orang-orang siang setiap harinya. Ingatlah bahwa sebagai orang-orang siang, kita terpanggil untuk hidup berbeda dengan orang-orang lain yang suka hidup dalam kegelapan, yakni orang-orang malam. Sama seperti malam hari dan siang hari sangat jelas perbedaannya. Demikianlah kiranya jelas perbedaan hidup kita sebagai orang-orang siang dengan orang-orang malam di dunia ini yang belum mengenal Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang siang berarti kita selalu sadar, kita selalu ingat, dan kita selalu bersiap untuk kedatangan Tuhan kembali. Kita tidak sama dengan orang-orang lain di dunia ini yang tidak peduli, tidak ingat, dan tidak sadar akan semakin dekatnya hari kedatangan Tuhan. Kegelapan malam membutakan mereka. Mereka telah menjadi nyaman dengan semua kegelapan tersebut. Tetapi lain halnya dengan kita yang adalah orang-orang siang. Kita justru selalu menantikan kedatangan Tuhan tersebut dengan segenap hati kita. Itu sebabnya setiap hari kita hidup
berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, seperti yang dikatakan firman Tuhan di atas. Adapun masa pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak dampak dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang dapat menjamin kapan pandemi ini berakhir. Masih begitu banyak hal yang tidak pasti, sehingga banyak orang menjadi tidak lagi peduli. Mereka seperti telah kehilangan imannya dan hanya sekedar menjalani hidup saja. Tidak ada lagi visi, tidak ada lagi semangat dalam menjalani hari-harinya. Itu seperti gambaran kegelapan malam, kesuraman, dan kehilangan harapan. Tetapi tidaklah demikian bagi setiap anak Tuhan yang adalah orang-orang siang. Setiap hari baginya adalah kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan dan menikmati kasih Tuhan kepadanya. Setiap hari ia penuh semangat dan dia selalu memiliki harapan. Demikianlah seharusnya hidup kita, yakni sebagai orang-orang siang. Kita tidak mau kehilangan iman. Kita tahu seburuk apapun situasi yang kita lihat dengan mata kita, Tuhan Yesus tetaplah memegang kendali. Dan dari firman Tuhan yang telah diajarkan selama ini kepada kita, kita mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia ini, yakni akan tiba hari kedatangan Tuhan. Jadi bagi kita, hari depan selalu akan lebih baik, karena kita tahu kita menuju kepada hari kedatangan Tuhan. Dan masa depan kita sudah dijamin ada di sorga, di Yerusalem baru. Marilah kita benar-benar tidak mau kehilangan iman. Marilah kita juga tidak mau hidup dengan kehilangan kasih. Walaupun kita mendengar atau bahkan melihat sendiri bahwa ada banyak kejahatan di mana-mana, tetapi biarlah itu tidak membuat kita lemah. Justru marilah semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama manusia. Setiap hari kita mau menjadi representatif Tuhan, di mana kita dapat menunjukkan Tuhan Yesus yang penuh kasih kepada orang lain, melalui hidup kita yang penuh kasih kepada mereka. Amin. Marilah kita selanjutnya membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat 12 dan 13 kita diminta untuk menghormati orang yang memimpin dan menegur kita. Bahkan diminta untuk menjunjung mereka dalam kasih. Adalah hal biasa di dunia saat ini untuk melupakan orang-orang yang sudah berjasa bagi hidup mereka. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2, mereka disebutkan dengan tidak tahu berterima kasih. Lebih jauh lagi mereka bukan hanya melupakan dan tidak berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada mereka, justru mereka iri terhadap orang tersebut dan selalu mengkritik, bahkan mau menjatuhkannya. Itulah orang-orang malam. Namun kita bukanlah orang-orang malam seperti itu. Ingatlah bahwa kita adalah orang-orang siang. Kita tahu untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah merelakan hidupnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, mengajari, dan memberkati kita
selama perjalanan hidup kita sampai sekarang ini. Biarlah kita ingat untuk menjunjung mereka dalam kasih. Amin. Dari ayat 14 kita diingatkan agar menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib, juga untuk menghibur mereka yang tawar hati dan membela mereka yang lemah. Sebelum kita menegur orang lain, marilah terlebih dahulu kita sendiri hidup dengan tertib. Pada saat sekarang ini, banyak orang memuaskan kehendak dagingnya dengan hidup tidak tertib. Sebab banyak dari rutinitas kehidupan sehari-hari tidak lagi dilakukan dengan cara yang sama seperti dahulu saat sebelum pandemi terjadi. Tetapi sebenarnya kita dapat mengalahkan kedagingan kita, termasuk mengalahkan kemalasan untuk hidup tertib dengan pertolongan Roh Kudus. Kita dapat mendisiplin diri kita untuk hidup dengan tertib. Roh Kudus kiranya menolong kita setiap hari dalam hal ini. Di saat sekarang ini juga ada banyak orang yang tawar hati. Mungkin mereka kehilangan keluarga mereka karena pandemi COVID-19, atau kehilangan pekerjaan mereka, ataupun mengalami dampak negatif yang sangat besar dibandingkan dengan orang lainnya. Orang-orang malam tidak akan peduli terhadap orang tersebut. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang siang, kita peduli kepada mereka. Jika mereka ada dalam jangkauan kita, marilah kita mendoakan mereka dan menghibur mereka. Kita mengingatkan mereka akan kasih setia Tuhan, sehingga mereka beroleh pengharapan. Di dunia ini kita mengakui bahwa umumnya wanita lebih lemah dari pria. Dan seharusnya pria yang baik akan melindungi wanita yang ditaruhkan Tuhan dalam hidupnya. Apakah itu ibunya, saudara perempuannya, atau kalau ia sudah berkeluarga, tentunya ia melindungi istrinya dan anak-anak perempuannya. Prinsip hidup seperti itu adalah seturut dengan firman Tuhan. Di sekitar kita juga selalu ada orang yang lebih lemah dari kita. Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh membela mereka dengan apa yang dapat kita lakukan bagi mereka. Amsal 21 ayat 13 berkata, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kita mengetahui bahwa banyak orang lemah datang dari golongan janda dan yatim piatu. Mereka tidak mempunyai orang untuk membela mereka. Jika Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk membela mereka, marilah kita melakukannya. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari ayat 15 kita diingatkan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ada ungkapan yang mengatakan mata ganti mata. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagi orang-orang malam adalah kebodohan bila tidak membalas kejahatan, dan adalah normal bila membalas kejahatan. Mereka berpendapat demikian sebab mereka tidak mau ditindas dan merasa perlu menyatakan keadaan yang sebenarnya. Namun firman Tuhan mengatakan hal yang berbeda. Marilah kita membaca Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kita dapat sabar di saat sekarang ini, di tengah ketidakadilan atau kesulitan besar yang kita alami akibat perlakuan orang-orang yang jahat kepada kita. Karena sebagai anak-anak siang
yang senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita mengetahui dengan jelas bahwa kelak di Yerusalem baru, hal seperti itu tidak akan dapat terjadi lagi. Tidak akan ada kejahatan lagi, tidak akan ada ketidakadilan lagi. Dengan melihat kepada hal itu, kita dimampukan untuk sabar menghadapi semua kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi atas kita. Kita tahu semua perlakuan yang tidak baik yang saat ini kita alami, tidak ada yang melebihi kesanggupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu dari ayat 16 sampai 18 kita diingatkan untuk bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur. Benarlah bahwa akan ada saat dan situasi di mana semuanya terlihat sangat buruk sehingga mustahil rasanya untuk bersuka cita. Namun firman Tuhan jelas mengatakan, bersuka citalah senantiasa. Tuhan selalu memberikan firman-Nya untuk kebaikan kita. Kita bukan bersuka cita karena keadaan buruk tersebut. Misalnya ketika kita sakit, kita bersuka cita karena sakit. Bukanlah demikian maksudnya. Tetapi kita bersuka cita dalam Tuhan walaupun kita sedang sakit, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Emosi kita saat itu mungkin tidak langsung ikut bersukacita, tetapi sikap hati kita adalah, saya mau tetap bersukacita. Roh Kudus menolong saya untuk bersukacita di saat sulit sekarang ini. Dan kita perlu belajar untuk membawa semua situasi buruk dan kesulitan kita menjadi topik doa kita. Firman Tuhan tadi jelas menasehatkan kita untuk tetap berdoa. Kita mendekat kepada Tuhan karena memang hanya Tuhan yang dapat menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita mendengar ungkapan untuk berdamai dengan COVID-19. Yang dimaksudkan adalah bahwa virus corona atau COVID-19 ini mungkin tidak akan pernah hilang dari kehidupan di dunia, sehingga perlu belajar hidup berdampingan dengan COVID-19. Secara rohani, kita juga mengerti bahwa pekerjaan setan yang adalah musuh kita tidak akan pernah hilang selama kita hidup di dunia ini. Setan akan selalu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Setan akan tetap mengusahakan segala cara untuk menipu dan mengganggu kita. Walau kita berdamai dengan kenyataan bahwa selama di dunia ini kita akan tetap mengalami semua serangan setan tersebut, tapi kita tidak akan pernah berdamai dengan setan. Kita akan tetap menolak segala tipu dayanya di dalam nama Yesus. Kita akan tetap berdoa, memohon kuasa Tuhan untuk menolong kita hari lepas hari. Kita akan tetap berdoa untuk mujizat Tuhan. Kita tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan satu lagi adalah, sebagai orang-orang siang dan bukan orang-orang malam, maka kita perlu selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di saat semua hal baik, mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kita perlu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika terjadi hal-hal yang tidak baik dan kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi. Namun kita percaya suatu saat kelak semua hal itu dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya kita dapat tetap mengucap syukur saat kita di tengah proses itu, mengetahui Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita, anak-anaknya. Kita perlu belajar untuk merasa puas dengan Tuhan, sehingga kita dapat bersyukur dalam segala hal.
Paulus mengajarkan hal ini? Mari kita baca suratnya dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaan, apakah itu kekurangan maupun kelimpahan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang masih dalam kekurangan, namun marilah kita tetap menaikkan ucapan syukur kita setiap hari kepada Tuhan. Kita berkata dengan iman, sebagaimana Paulus berkata, yakni segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah kehidupan kita sebagai orang-orang siang yang sangat berkebalikan dengan orang-orang malam. Marilah kita mempraktekkannya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kita. Orang-orang malam tidak bersiap untuk kedatangan Tuhan. Kita sebaliknya selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kembali. Biarlah orang-orang di sekeliling kita diberkati setelah melihat cara hidup kita yang berbeda. Karena walaupun kita sama-sama mengalami penderitaan dan masalah seperti yang mereka alami, kita dapat tetap bersuka cita dan bersyukur. Kita bukanlah orang-orang malam, dan kita tidak mau mengikuti mereka, tetapi kita justru mau menjadi terang bagi mereka. Doa kita adalah orang-orang malam atau orang-orang gelap akan dapat melihat terang Tuhan di dalam kita, melalui kesaksian kita, melalui gaya hidup kita. Dan biarlah hati mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka juga mau datang kepada terang Tuhan untuk menerima keselamatan dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Amin dan amin.